Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mensimulasikan pengoperasian motor 3 fasa yang berputar secara forward dan secara reverse di aplikasi Simurelay. Langsung saja kita buat rangkaian dayanya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan sebuah MCV 3 fasa, lalu kita membutuhkan konduktor magnetik, kemudian kita melakukan thermal overload relay, kemudian motor 3 fasa, lalu sumber RST sebagai sumber 3 fasa. Kita rotate dulu. Dan kita pilih grounding ya untuk pembumian motornya. Setelah komponen semuanya sudah dimasukkan pada rangkaian dayanya, saatnya kita hubungkan. Untuk sumber RST nya kita sambungkan ke input MCV 3 fasa. Lalu untuk output MCV 3 fasanya kita hubungkan ke terminal 135, yaitu pada kontak utama konduktor, kemudian untuk terminal input kontak utama 135 pada konduktor 2, untuk terminal input 1 dihubungkan ke terminal input 1, dan terminal input 3 dihubungkan ke 3, dan terminal input 5 dihubungkan ke input 5 juga. Untuk output kontaktor 1246 langsung saja hubungkan ke terminal input tor 135. Lalu output tor 246 langsung saja hubungkan ke terminal UVW pada motor 3 fasa. Untuk membuat motor berputar secara forward atau reverse, kita harus merubah susunannya. Untuk output kontaktor 2 pada terminal 2 kita hubungkan ke terminal output 2 kontaktor 1, kemudian terminal output 4 dihubungkan ke terminal output 6 kontaktor 1. Lalu untuk terminal output 6 kita hubungkan ke terminal output 4. Nah, seperti itu, dan kita rapikan. Nah, setelah itu kita sambungkan pembumian ya teman-teman. Oke, rangkaian daya sudah selesai dan lanjut ke rangkaian kontrolnya. Di sini kita membutuhkan MCV 1 fasa, lalu kita membutuhkan tor untuk yang NCNO atau normally closed dan NO seperti ini ya. Di sini masih belum menjadi tor. Untuk membuat kita untuk membuat satu yang dirubah dari tor, kita bisa klik value, kemudian ubah tag dan ubah menjadi F2 karena tornya ini mengumpulkan menjadi F2. Kita samakan, lalu kita membutuhkan push button NC, kemudian push button NO atau normally open maaf.
Lalu kita membutuhkan kontak bantu kontaktor yang kedua ini ya, dan kontaktor magnetik yang pertama. Lalu kita cari kontak bantu NO sebagai pengunci. Lalu kita pilih push button NO yang kedua. Dan sama, kita membutuhkan pengunci untuk kontak NO. Lanjut, kita membutuhkan kontaktor NC sebagai kontak bantu yang pertama. Lalu kita gunakan kontaktor magnetik yang kedua. Lalu kita menggunakan kontak NO untuk menggunakan kontak bantu untuk menyalakan lampunya. Nah, sini kita cari lampu sebagai signal lamp. Setelah semua komponen telah dimasukkan, kita hubungkan. Untuk input MCB atau fasa, sumbernya kita ambil dari sumber RST, atau kita pilih saja misalnya kita sumber R. Lalu output MCB satu fasa kita hubungkan ke terminal input 95 sebagai NC, dan 96 nya kita hubungkan ke input push button 1 atau NC. Lanjut, output push button NC dihubungkan ke terminal input push button NO, dan output push button NO kita hubungkan ke kontaktor 2. Ini maaf nanti kita berubah, dan outputnya ini kita sambungkan ke A1. Agar lebih mudah, kita ubah klik value. Di sini kita ubah tagnya menjadi KM agar sama dengan kontaktor magnetiknya, yaitu KM. Dan kita ubah terminalnya menjadi 2122 dan angkanya menjadi 2 karena ini untuk sebagai reverse-nya atau forward. Lalu kita pasang ini, coba value jadi KM, lalu hubungkan 13 sebagai kontak bantu NO ke terminal input push button NO. Lalu untuk outputnya kita hubungkan bisa ke outputnya atau ke input kontaktornya. Di sini kita menggunakan 4-nya atau output push button NO. Lalu kita hubungkan terminal 13 kontaktor 1 sebagai pengunci dihubungkan ke input push button 3 atau push button NO. Dan untuk ini kita ubah value dulu, terminalnya coba diganti jadi 2122. Nah, setelah itu hubungkan outputnya ke terminal 21, dan terminal output 22 kita hubungkan ke A1 pada kontaktor 2. Kita pasang penguncinya dulu, dia rubah value-nya menjadi KM agar sama dengan kontaktornya. Di sini kita ubah menjadi KM2 sama dengan kontaktor yang kedua. Hubungkan input push
kontaktor NO ke terminal 13 kontak 1, kemudian 14 nya sudah rubah. Nah, kita rubah dulu KA nya, kita dulu dari KM, dan terminalnya kita ganti jadi 4344. Ini lampunya kita ganti warnanya jadi hijau lampu pertama, lampu 2 kita rubah menjadi kuning, dan lampu ketiga menjadi warna merah. Lalu kita hubungkan dari terminal input 13 ke terminal 43 sebagai kontaktor 1, kemudian outputnya 44 kontaktor 1 kita hubungkan ke terminal input lampunya, lalu terminal 43 kontaktor 1 kita hubungkan ke terminal 43 kontaktor 2, dan output 44 dihubungkan dari input lampu yang kedua. Kemudian untuk ventornya terminal input 97 kita hubungkan ke 95 atau output MCB juga bisa, dan untuk output 98 variator kita hubungkan ke lampu yang ketiga. Setelah itu kita beri netral, kita putar dulu. Setelah itu kita hubungkan output ke A2, kemudian output A2 ke output A2 ke A2, kemudian output A2 pada kontaktor magnet yang kedua kita hubungkan ke lampu 1, dan lampu 1 ke lampu 2, dan lampu 2 ke lampu 3. Ini sudah selesai teman-teman rangkaian kontrol dan dayanya. Setelah rangkaian kontrol dan daya telah dibuat, langsung saja kita simulasikan dengan klik play. Kemudian kita nyalakan MCB 1 fasa dan 3 fasa. Untuk membuat motor beroperasi ke arah reverse atau ke arah kiri, kita klik PP2 atau push button NO yang pertama. Di sini arus akan mengalir ke kontaktor yang pertama dan membuat kontaktor bekerja. Kemudian motor di sini akan berputar ke arah kiri atau berputar secara reverse. Di sini lampu hijau menyala yang dapat diartikan bahwa motor tersebut sedang beroperasi ke arah kiri atau berputar secara reverse. Untuk membuat motor berputar ke arah kanan atau secara forward, kita matikan terlebih dahulu, kemudian klik PP3 atau push button NO yang kedua. Di sini arus akan mengalir ke kontaktor 2 dan membuat kontaktor 2 bekerja. Di sini kontaktor yang bekerja membuat motor akan berputar ke arah forward atau secara ke arah kanan. Di sini lampu kuning akan menyala yang mengartikan bahwa motor tersebut sedang beroperasi ke arah kanan. Untuk membuat motor bekerja, kita dapat men-trignya atau mengklik. Nah, di sini semua rangkaian cuma mati ya teman-teman, dan membuat lampu merah akan menyala yang dapat diartikan bahwa motor sedang bekerja. Untuk mematikan motor, kita dapat mengkliknya saja dan rangkaiannya boleh semula. Pada saat kita menyalakan kontaktor pertama atau sedang membuat putaran motor ke arah kiri atau secara arah reverse, kita tidak dapat menyalakan push button yang ketiga atau push button NO yang kedua, karena pada kontaktor yang pertama ini yang semula NC akan berubah menjadi NO ya teman-teman. Nah, ini NC dan saat dinyalakan jadi NO.
Jadi saat dinyalakan arus akan terhenti di terminal input 21 pada kontaktor pertama. Hal ini juga akan berlaku sebaliknya. Jika push button 3 dinyalakan terlebih dahulu, maka push button 2 tidak akan bekerja atau membuat kontaktor tidak dapat bekerja. Jadi jika ingin menyalakan, kita harus mematikannya terlebih dahulu dan menekan push button 1, baru push button yang akan kita pilih untuk menyalakan apakah mau forward ataupun reverse. Jika rasanya sudah cukup untuk mensimulasikan, Anda dapat menyalakan MCB 1 fase dan 3 fasanya. Kemudian klik stop dan kembali ke bagian edit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.